Mams, pernahkah mengalami anak Anda menangis atau bahkan berteriak di tempat umum? Hingga membuat orang di sekitar Anda merasa tidak nyaman. Tantrum menjadi salah satu masalah yang sering dijumpai pada anak balita. Tak jarang orang tua mengalami kesulitan saat mengatasi anak yang sedang tantrum, terlebih di tempat umum. Lantas, apa ya yang menyebabkan anak menjadi tantrum? Dan bagaimana cara mengatasi anak tantrum saat di tempat umum? Dr. Wulan Sasmeita, spesialis anak, akan memberikan tipsnya untuk Anda, pemirsa Hidup Sehat Plus. Kita akan membahas mengenai yang namanya tantrum. Mungkin sebagian masyarakat ada yang sudah mengetahui, tapi mungkin sebagian tidak. Tantrum sejenis mungkin rewel pada anak atau luapan emosi ya dokter. Nah apa sih tantrum itu dokter? Jadi benar sekali, sebenarnya tantrum ini adalah ledakan emosi pada anak yang dirasakan oleh anak ya. Terutama anak-anak usia di bawah 2 tahun, antara 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dan mestinya tantrum ini merupakan perkembangan normal dari seorang anak. Oke. Harusnya sekitar usia 4 atau 5 tahun tuh udah hilang. Jadi ditandai dengan sikap marah, berteriak atau nangis yang merupakan suatu cara anak untuk mengekspresikan dan mengelola emosi mereka. Oke, jadi anak di bawah 2 tahun rewel, sering nangis, sebenarnya itu dalam konteks normal ya? Ya, jadi memang dalam perkembangan anak sampai usia 2 tahun itu kan anak masih minim banget ya untuk mengungkapkan dengan kata-kata, masih belajar caranya mengelola emosi, mengekspresikan keinginan, sehingga pada anak-anak di bawah 2 tahun ini suka terjadi kendala. Nah, di situ biasanya memang suka muncul itu marah, nangis, atau luapan emosinya lah ya. Betul. Ya, yang tantrum itu tadi dokter. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal tantrum nih dok, ada berapa jenis tantrum sih dok? Tantrum ini sebenarnya ada 2 jenis nih dokter. Jadi ada yang pertama nih tantrum manipulatif, yang kedua adalah tantrum frustasi. Jadi bedanya, tantrum manipulatif ini merupakan suatu kondisi biasanya pada anak jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi biasanya anaknya cenderung sadar, mengetahui ya, sengaja gitu apa yang dia lakukan ini merupakan cara dia untuk menginginkan sesuatu agar dapat yang dia mau. Oke. Sedangkan tantrum frustasi ini adalah kondisi karena anak ini stres atau emosi dengan suatu kondisi yang ada atau yang dia hadapi saat itu. Misalnya nih dia sedang lapar atau mengantuk atau dia tidak nyaman akan sesuatu tapi dia nggak bisa mengekspresikannya, jadi dia frustasi. Nah itu namanya tantrum frustasi. Oke, berkaitan dengan tadi apa sih penyebab tantrum dokter? Tadi tantrum ini macam-macam ya penyebabnya, misalnya tadi ada saya sebutkan ya rasa tidak nyaman tadi ya, misalnya sedang mengantuk, sedang sakit yang dirasakan tertentu, kemudian lapar, atau misalnya kondisi lingkungan yang berubah, dia nggak nyaman ya. Nah jadi anak biasanya karena sulit mengungkapkan hal itu, cenderung marah atau nangis atau rewel. Dan kondisi lainnya itu misalnya anak ini sebetulnya sudah memasuki tahap perkembangan yang lebih lanjut ya. Jadi anak tersebut sudah mulai berusaha memahami, kira-kira nih saya kalau menginginkan sesuatu atau saya punya keinginan apa, gimana sih caranya saya mendapatkan hal itu, kira-kira apa yang saya lakukan ini mengubah atau mendapatkan tanggapan seperti apa dari lingkungan saya. Jadi misalnya saya nangis, saya minta permen, saya dapat nggak kayak gitu. Oke, ya itu memang luapan emosi ya dokter ya? Gitu. Nah seperti dokter katakan tadi 2 tahun ke bawah ya, mulai menghilang 4 sampai 5 tahun. Iya. Nah kalau masih ada gejala-gejala tantrum untuk anak-anak yang sudah lebih dari 4 tahun, apakah bisa dikatakan normal dokter? Iya, sebaiknya sih di usia 4 atau 5 tahun itu sudah mulai hilang gejala tantrum ini ya, tapi pada beberapa kondisi memang mungkin butuh waktu lebih panjang untuk rilisnya atau hilangnya, atau mungkin memang dalam perkembangannya dia masih kurang belajar untuk mengelola atau mengendalikan emosi itu, sehingga masih ada tersisa sampai usia yang agak besar. Memang pengaruh lingkungan luar, keluarga, orang tua apalagi ya sangat berpengaruh tentunya ya? Iya, benar sekali. Ya.
Oke dokter, nah ini fakta mitosnya dokter. Katanya cenderung makan manis dapat menyebabkan tantrum. Fakta atau mitos? Mungkin maksudnya kandungannya ya. Kalau Iya, kita iya. bicara kandungannya bisa fakta ya. Jadi pada makanan manis itu sebenarnya kan mengandung tinggi gula ya. Iya. Jadi ada anak-anak jika mengkonsumsi di jam-jam tertentu, misalnya jam menjelang tidur gitu kan. Jadi energi di dalam tubuhnya ini berlebih banget. Jadi anak butuh cara untuk menyalurkan energinya. Nah pada saat seperti ini anaknya jadi nggak bisa diem nih, jadi gerak terus, jadi manjat sana, manjat sini, lompat-lompat. Mungkin pada saat itu orang tuanya juga udah lelah ya, udah malam, jadi marah. Nah akhirnya mungkin anaknya merasa nggak dimengerti ya, jadi mungkin tantrum. Nah itu bisa kalau dikaitkan dengan itu. Dari segi isinya ya. Iya. Berarti bijak juga kita sebagai orang tua dalam memberikan makanan manis. Kalau sudah malam sebaiknya dihindarin ya, terlalu manis seperti itu, misalnya memberikan makanan yang terlalu manis di malam hari akan membuat anak menjadi sulit tidur atau sulit tenang untuk kegiatan di malam hari. Oke, berhubungan dengan terlambat bicara nih, katanya fakta mitos yang beredar di masyarakat, anak yang terlambat bicara lebih cenderung mengalami tantrum. Fakta atau mitos? Fakta. Oh, fakta ya? Iya. Ya. Jadi pada anak yang terlambat bicara, tentunya dia mengalami kesulitan mengungkapkan yang diinginkan atau yang mengekspresikan sesuatu yang dia mau itu dengan kata-kata. Jadi pada anak yang terlambat bicara ya, misalnya gangguan bahasa ekspresif. Nah, jadi ada bahasanya ada dua nih, reseptif sama ekspresif. Kalau reseptif kan memahami, kalau ekspresif mengungkapkan. Nah, jadi gangguan bahasa ekspresif itu juga mengalami tantrum seringnya. Jadi anaknya karena bingung mau ngomong apa nih, aku pengen itu, tapi sekedar ngomong itu aja susah banget gitu. Jadi nangis aja deh aku, susah banget nih gitu. Iya, ini peran serta orang tua ya, penting banget dokter ya. Iya, betul. Oke, terakhir nih dokter, tantrum kan mungkin menjadi apa ya, sesuatu yang momok bagi orang tua. Karena kadang-kadang di depan umum, tempat umum, anak-anak tiba-tiba rewel atau nangis. Nah gimana cara mengatasinya dokter? Yang pertama tenang ya, kemudian baru kita menenangkan anaknya gitu. Jadi kalau anaknya ini sedang marah banget, guling-guling atau nangis ya kita bawa dulu ke tempat yang tenang. Sehingga dia bisa meregulasi emosinya dulu. Nah setelah anaknya tenang, mungkin kita peluk ya, kita belai, kemudian sambil ditanya, misalnya dia itu jenisnya karena frustasi ya, karena sesuatu yang diinginkan nggak bisa dia ungkapkan misalnya ya. Frustasi ini misalnya dia ternyata ngantuk, apa lapar gitu ya, bisa kita tanya, kenapa? Adik ngantuk ya, atau lapar ya gitu. Maaf ya, kita makan habis ini ya, atau kita bobo. Jadi bisa dimasukkan ketika dia udah tenang. Kalau lagi marah-marah gitu emang nggak bisa. Nah, misalnya tantrumnya nih jenisnya manipulatif juga sama. Setelah tenang, kita bisa berikan pengertian. Maunya apa? Minta apa? Oh mau minta ini, bilang ya, dibilang, jangan teriak. Kalau bilang nanti mama kasih gitu. Jadi akhirnya dia mengerti bahwa oh ternyata kalau saya bilang baik-baik nih saya malah dapet yang saya inginkan gitu. Setuju, memang peran serta lingkungan orang tua memang berperan banget. Berarti jangan dimarahin dokter ya, atau Jangan. dipukul-pukul dokter. Tambah saingan nih tantrumnya. Tambah tantrum ya? Iya, mamanya sama anaknya saingan tantrumnya. Oke pemirsa, itulah pembahasan kami di segmen kali ini mengenai tantrum, di mana peran orang tua juga sangat penting ya dalam memberikan pengertian kepada anak ya. Oke, terima kasih dokter, informasinya sangat menarik. Baik pemirsa, saya Dr. Ekles bersama Dr. Wulan, spesialis anak untuk Hidup Sehat Plus.